Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama mari bersama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena kita bersama-sama dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat. Mari bersama Bapak Ibu Guru saya tinggal bersama-sama untuk membuka acara pada siang hari ini tentang diseminasi budaya positif di sekolah oleh Ibu Dianisi dengan pembukaan dengan bacaan Bismillah. Untuk acara selanjutnya, mari bersama-sama saya dan Bapak Ibu berdoakan berdiri, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidup. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Saya persilakan untuk Bapak Ibu duduk kembali. Dan tentunya pada Bapak Ibu yang sebagai selaku kepala sekolah dan Bapak Ibu guru yang kami sayangi dan hormati, mari bersama-sama kita akan melanjutkan acara berikutnya, yaitu sambutan dari kepala sekolah. Kami bersama. Sambil duduk biar lebih familiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Dianisi SPT yang saya hormati, Bapak Ibu Guru SDN Purworejo yang saya hormati, saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan sehingga kita bisa bertemu dalam kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah program dalam guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Blora. Bapak Ibu, dalam sambutan kali ini saya ingin mengingatkan sekali lagi yang pertama kepada Ibu Dianisi SPD untuk secara sungguh-sungguh mengikuti proses dalam guru penggerak angkatan 11 karena prosesnya yang panjang, banyaknya kegiatan ini merupakan tantangan tersendiri sehingga membutuhkan keseriusan untuk bisa menyelesaikan program ini dengan baik. Saya yakin
Ibu yang saya SPD ini mampu untuk menyelesaikan program ini dengan baik. Tetapi hal-hal lain yang mungkin menjadi kendala perlu disiapkan dan diantisipasi supaya tidak mengganggu jalannya mengikuti program guru orang. Kemudian yang kedua, untuk Bapak Ibu guru, saya juga mengajak untuk juga mengikuti, memahami dan juga ikut melaksanakan program guru penggerak yang bisa Bapak Ibu laksanakan di dalam kelas. Jadi jangan ragu, jangan malu untuk mengikuti program guru penggerak di dalam kelas. Karena mau tidak mau kita semua akan terkena program dari guru penggerak ini atau kurikulum guru Merdeka Mengajar. Jadi mungkin kalau guru yang ini pertama kali mengikuti, dulunya belum pernah ada kendala, tapi nanti Bapak Ibu karena sudah pernah mengikuti jalannya guru penggerak oleh guru yang saya yakin nanti sebenarnya lebih secara mental lebih siap. Oh ternyata seperti itu. Jadi ada kesempatan, ada momentum yang membuat kita bisa untuk belajar. Silakan Bapak Ibu untuk belajar dari Ibu Dianingsih atau dari yang lain, dari medsos, dari platform juga banyak sekarang. Tergantung kita ini mau apa tidak. Selain itu tujuan yang utama supaya anak-anak ini senang dalam belajar. Jadi supaya kita juga untuk mengembangkan kompetensi kita dalam mengajar, juga untuk melayani anak-anak supaya anak ini dalam mengikuti pembelajaran mempunyai semangat, menyenangkan kembali, dan anak-anak semangatnya bertambah. Itu Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan, saya tegaskan kembali lagi untuk kita tidak ragu, tidak usah malu mengikuti program guru penggerak, walaupun kita tidak terlibat langsung di dalamnya. Saya sendiri juga belum guru penggerak, tapi karena guru saya ada yang guru penggerak, mau tidak mau saya juga harus mendukung dan melaksanakan. Saya kira itu Bapak Ibu yang bisa sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Rimono atas sambutannya. Untuk menuju acara selanjutnya yaitu pemaparan materi dari Ibu Dianingsih. Waktu dipersilakan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rimono selaku Kepala Sekolah SDN Negeri Tumorjo, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Tumorjo. Pertama-tama marilah kita panjatkan pujian dan puji syukur karena kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesempatan untuk bertatap muka di sini dengan diseminasi budaya positif di sekolah dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, salawat serta salam kita berikan kepada junjungan Nabi besar kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di yaumul kiamat nanti kita mendapatkan syafaatnya. Pada siang hari ini saya akan memaparkan materi dengan judul diseminasi budaya positif di sekolah. Di sini saya bukan tidak begitu mampu ya Ibu. Saya hanya ingin membagikan materi yang saya dapatkan dari calon guru penggerak selama ini yang baru sampai modul 1.4. Nah, di sini latar belakangnya dari Ki Hajar Dewantara mengumpamakan sekolah sebagai sebuah ladang, tempat persemaian bibit agar bibit bisa berkembang secara maksimal. Maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah,
memelihara bibit tanaman, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup bibit tanaman dan lain sebagainya. Nah, di sini yang dinamakan apa itu petani, kita sebagai pendidik, kita sebagai guru itu disebut sebagai petani, Bapak Ibu. Nah, di sekolahan kita ini disebut sebagai ladangnya, dan anak-anak didik kita itu disebut dengan bibit. Jika kita menginginkan bibit unggul dari anak-anak, kita juga harus merawatnya seumpama seperti tanaman. Jika kita menginginkan dan mengharapkan tanaman tersebut menghasilkan tanaman yang bagus dan baik, jadi kita sebagai pendidik juga harus menuntun mereka untuk menjadi anak-anak yang lebih baik. Lanjut, Pak. Nah, materi yang pertama, budaya positif. Apa itu budaya positif? Kira-kira menurut Bapak Ibu guru, budaya positif itu apa ya? Yang Bapak Ibu ketahui? Iya, tingkah laku yang baik. Mungkin Bapak Ibu guru yang lain? Iya, hal yang baik. Sesuatu yang dilakukan yang baik-baik itu adalah budaya positif. Nah, apakah di sekolah kita sudah tercipta budaya positif? Sudah, iya, kita sudah melakukan budaya positif. Seperti contohnya setiap hari Jumat kita sudah melakukan pembiasaan membaca Asmaul Husna bersama-sama. Terus ada lagi pembiasaan seperti yang di belakang itu 6S, senyum, salam, sapa, sopan, santun, dan saling. Iya, itu sudah dilakukan pembiasaan setiap hari ya Bapak Ibu. Itu sudah dinamakan budaya positif. Nah, budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai kebajikan atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Selama ini barangkali kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku yang sesuai yang diharapkan oleh guru. Nah, berarti budaya positif itu adalah nilai-nilai kebajikan atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Lanjut, Pak. Nah, konsep inti budaya positif yaitu disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, teori motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, segitiga restitusi. Nah, kita membahas yang pertama, disiplin positif. Di sini, ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Apa yang terlintas di pikiran Anda? Nah, disiplin menurut Bapak Ibu itu apa ya? Disiplin yang dimaksud disiplin. Taat, tepat waktu, terus tata tertib, apa lagi? Iya, peraturan, sesuai aturan. Nah, disiplin di sini kebanyakan orang itu membuat kata disiplin dengan tata tertib, teratur, kepatuhan pada peraturan. Lanjut ya, Pak. Nilai-nilai kebajikan universalnya yaitu, nah di sini nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Lanjut, Pak. Contoh nilai-nilai kebajikan institusi atau organisasi. Di sini yang terbiasa kita sebut dengan profil pelajar Pancasila. Nah, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ini yang sudah sesuai dengan visi kita kemarin ya Bapak Ibu. Kita harus bisa menanamkan dengan profil pelajar
belajar Pancasila tersebut. Lanjut Pak. Nanti bisa dibacakan Pak, share di grup materinya. Lanjut. Contoh nilai-nilai kebajikan institusi atau organisasi. Nah, di sini ada proyek-proyek nilai-nilai kebajikan, yaitu ada keterus-terangan, keberanian, kebahagiaan, tanggung jawab, kebersihan, dan nanti bisa dibaca lagi. Teori motivasi perilaku manusia. Sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Nah, di sini jika Bapak Ibu guru masuk kelas dalam keadaan tepat waktu, misalkan sudah waktunya bel berarti sudah masuk, motivasi apa yang Bapak Ibu rasakan? Kenapa Bapak Ibu kok menginginkan langsung bisa masuk kelas? Kok tidak menunggu nanti saja seperti itu? Motivasinya kenapa kira-kira? Apa takut sama Pak Kepala Sekolah? Apa karena memang Bapak Ibu guru menginginkan memiliki apa sebagai teladan untuk murid-murid atau bagaimana? Mungkin tanggung jawab. Iya, tanggung jawab. Ya. Apakah Anda datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur itu tadi ya? Mungkin ada rasa takut, rasa sungkan sama kepala sekolah, bisa juga seperti itu. Mungkin Pak. Nah, di sini ada 3 teori motivasi perilaku manusia. Motivasi eksternal, motivasi di situ yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Terus untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, untuk menghargai diri sendiri. Nah, itu tadi motivasi perilaku manusia. Ada 3 itu tadi ya, untuk menghindari hukuman atau mendapatkan imbalan atau memang menghargai diri sendiri. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, Bapak Ibu, di sini ada hukuman. Kita sebagai Bapak Ibu guru, ya, misalkan ada anak yang terlambat atau anak yang melakukan kesalahan dalam tanda kutip ini Bapak Ibu, kita bisa biasanya melakukan hukuman atau konsekuensi atau restitusi. Nah, konsekuensi itu tadi adalah sesuatu yang harus terjadi. Kalau restitusi merupakan sebuah pilihan. Nah, di sini ada contoh beberapa soal tindakan guru. Misalkan mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Terus lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat baju di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Bapak Ibu, hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Coba sekarang kita lihat kunci jawabannya. 15
Nah, itu tadi ada yang salah ya Bapak Ibu. Menurut kita untuk yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PCOK. Menurut kita mungkin itu sebuah hukuman, tapi menurut guru PCOK itu adalah sebuah konsekuensi karena sebelumnya mungkin gurunya sudah melakukan kesepakatan dengan siswanya. Lanjut Pak. Dihukum oleh penghargaan. Nah ini Bapak Ibu, saya juga baru tahu ini kok bisa dihukum oleh penghargaan. Lanjut Pak. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati. Nah, jika ini Bapak Ibu, mungkin jika kita dari awalnya mengharapkan suatu penghargaan, kita mengharapkan suatu imbalan. Jika kita melakukan tidak mendapatkan penghargaan tersebut, tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, pasti kita juga akan merasa kecewa. Misalkan seperti ini, kita sudah bersungguh-sungguh dalam mengajar, misalkan, tapi itu bukan keinginan kita, tapi keinginan kita itu menginginkan apa? Sebuah imbalan, sebuah penghargaan dari kepala sekolah, misalkan seperti itu. Jika kepala sekolah tidak merespon apa yang sudah kita kerjakan dengan baik, pasti kita juga ada rasa kecewa. Pasti itu ya Bapak Ibu. Lanjut Pak. Lanjut lagi Pak. Lanjut. Nah, di sini kita membahas tentang keyakinan kelas. Kenapa disebut keyakinan kelas? Kenapa tidak kesepakatan kelas atau tidak peraturan kelas? Kenapa guru penggerak kok lebih memilih keyakinan kelas? Kira-kira kenapa Bapak Ibu? Kok tidak memilih peraturan atau memilih? Ada harapan. Ada harapan. Dengan yakin kan berharap. Iya, karena keyakinan itu timbul kesadaran dari diri kita. Ya, lanjut Pak. Nah, keyakinan kelas, kita menciptakan keyakinan kelas itu dari kelas kita dulu, baru kita kembangkan peraturan kelas dulu ya. Kita kembangkan ke keyakinan kelas, lalu kita kembangkan lagi ke lingkungan positif, baru kita kembangkan ke budaya positif. Itu tadi, kita menciptakan keyakinan kelas itu di dalam kelas kita. Kita mengajar siswa kita untuk melakukan kesepakatan agar mereka mendapatkan lingkungan kelas yang nyaman, tidak terjadi bullying, pertengkaran seperti itu. Kita membuat kesepakatan dengan anak, kita diskusikan dengan anak, apa sih yang kalian inginkan di dalam kelas ini, apa yang kalian harapkan, seperti itu. Jika sudah, biasanya kan anak seperti ini, tidak mau bertengkar sama temanku, membuang sampah di tempatnya, seperti itu ya. Lanjut Pak. Lanjut. Nah, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm saat mengendara? Mengapa ada peraturan dilarang merokok di sekolah? Kira-kira kenapa kita kok memiliki peraturan tentang penggunaan helm saat mengendara? Kira-kira kenapa? Untuk keselamatan. Terus apalagi? Menaati peraturan. Terus mengapa ada peraturan dilarang merokok di sekolah? Boros. Terus apa lagi? Sekolah ramah anak. Terus solusi. Nah itu tadi Bapak Ibu, kenapa kita kok melakukan peraturan menggunakan helm saat mengendara itu untuk keselamatan. Kalau dilarang merokok di sekolah itu untuk kesehatan Pak. Keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat
bersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bangsa maupun agama. Nah, Bapak Ibu, kita mengajarkan anak-anak itu tadi, kenapa kamu sekolah kok harus menggunakan helm? Jika kita menanamkan sebuah itu keyakinan dalam diri anak, misalkan kita kasih tahu keselamatan, oh iya, biar selamat kita menggunakan helm, bukan hanya sekedar untuk menaati peraturan. Jika itu sudah tertanam pada anak didik kita, biar dia tahu kalau untuk keselamatan, otomatis sampai besok, sampai kapanpun, itu anak-anak juga akan menyadari, oh ya, saya harus menggunakan helm demi keselamatan saya sendiri. Seperti itu ya. Terus untuk membersihkan kelas lagi di dalam kelas, oh ya, saya menginginkan kelas saya bersih, kelas saya nyaman. Saya berarti harus apa? Menjaga kebersihan kelas, membuang sampah pada tempatnya, menyapu setiap hari, seperti itu ya. Itu bukan sebuah paksaan, tapi kita memberikan kesadaran kepada anak tersebut. Keyakinan kelas, setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Ya, itu tadi yang sudah saya jelaskan dari awal tadi. Kita membuat keyakinan kelas itu untuk mendapatkan apa? Lingkungan yang positif. Jika kita sudah menerapkan di dalam kelas kita, otomatis nanti di luar kelas juga akan berkembang. Misalkan seperti contohnya sudah di kelas 6 ya Bu Monika ya, sudah sejak kelas 5 saya juga melihat ada perubahan seperti anak yang ramah, sopan santun sama Bapak Ibu guru. Nah, itu nanti anak-anak yang lain pasti juga mengikuti. Misalkan ketemu sama Bapak Ibu guru, pagi Bu, selamat siang Bu, seperti itu, mau masuk kelas juga ketok pintu dulu. Itu adik-adik kelasnya juga mengikuti. Oh ya, kenapa kelas 5 kok sekarang seperti ini? Itu kita sudah menciptakan lingkungan yang positif ya. Lanjut Pak. Lanjut. Ada contoh soal lagi ya Bapak Ibu. Kembalikan barang ke tempatnya. Nah, nilai kebajikan apa yang dituju? Kira-kira apa? Mengembalikan barang ke tempatnya itu termasuk apa? Nilai kebajikan apa? Tanggung jawab, ya. Dilarang mengganggu orang lain. Rukun peduli, apa Bu? Nasihat. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Apa Pak? Pak Pri? Melakukan kekerasan. Ya, dilarang menggunakan narkoba. Bergantian atau menunggu giliran. Sampai. Coba kita lihat sama-sama kunci jawabannya. Nah, kembalikan barang ke tempatnya itu tadi adalah suatu tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain dan komitmen. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan, dan keselamatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, dan bersabar. Ya, apa yang dikatakan tadi. Lanjut. Pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif. Nah, itu Bapak Ibu bisa membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Ya, karena anak-anak itu memiliki perasaan yang berbeda-beda. Saya menginginkan yang seperti ini, saya menginginkan yang seperti itu, gitu ya Bu. Jadi besok bisa membuat keyakinan kelas di dalam kelasnya masing-masing. Lanjut Pak. Contoh keyakinan kelas.
waktu, menjaga kebersihan, saling menghormati dan menghargai. Kebutuhan dasar manusia. Kira-kira manusia itu memiliki kebutuhan dasar apa tidak ya Bapak-Ibu? Punya. Nah, seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Lanjut Pak. Yang pertama, bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan yang bersifat fisiologis atau bertahan hidup misalnya kesehatan, rumah, dan makanan, cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kekuasaan, kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, dan bisa membuat pencapaian kompeten diakui dan dihormati. Yang keempat, kebebasan, kebutuhan akan kemandirian, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Yang kelima, kesenangan, kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Nah, kita bahas ada analisis kasus Bapak Ibu. Masih Pak. Di sini ada sebuah kasus. Tahun ini Dimas Benda berusia 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan ia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya ia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya pada Dimas, apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil, ketika jawaban Dimas adalah seperti ini, kebutuhan apa yang ingin dia penuhi. Kira-kira kebutuhan apa yang ingin dipenuhi oleh Dimas? Dia menginginkan, ya Pak, itu tadi ada contoh, ada 5 itu tadi Pak, kebutuhan dasar. Ya, penguasaan, kebebasan atau kesenangan. Kira-kira apa? Kebebasan bisa, ya kesenangan juga bisa. Kasih sayang dia. Nah, itu jawaban yang kira-kira tadi kan ibunya Dimas bertanya, kira-kira kenapa kamu kok pengen menyetir mobil ini? Kira-kira contohnya jawaban Dimas yang pertama, aku merasa bangga dan keren. Yang kedua, biar bisa jalan-jalan naik mobil sama temanku. Terus menyetir mobil itu seru. Nah, kebutuhan yang pertama, aku merasa bangga dan keren. Kira-kira itu kebutuhannya apa? Kepuasan, iya. Terus kesenangan juga. Biar bisa jalan-jalan naik mobil sama temanku. Kesenangan. Kebebasan ya. Menyetir mobil itu seru. Coba Pak, lanjut Pak. Nah, penguasaan yang aku merasa bangga dan keren. Yang biar bisa jalan-jalan itu tadi kasih sayang dan rasa diterima. Yang menyetir mobil itu seru, sebuah kebutuhan kesenangan. Apa yang terjadi apabila salah satu atau beberapa kebutuhan dasar anak tidak terpenuhi? Kira-kira jika ada salah satu anak atau anak didik Bapak Ibu, apa itu kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, kira-kira apa yang terjadi? Kecewa, ya, terus tidak sesuai harapan mereka. Misalkan dia sudah semangat pagi pengen ke sekolah, dia menginginkan, oh ya nanti mau diajari praktek sama Bapak Ibu guru ini. Nah, ternyata sampai di sekolahan itu tidak jadi. Kira-kira pasti anak juga merasa kecewa. Jadi kita sebagai pendidik kita harus bisa menjadi penuntun, menghargai
menjaga pada anak, kita harus menuruti apa kemauan anak, kita harus melakukan apa kebutuhan anak tersebut. Dia menginginkan apa? Maksudnya menghamba di sini itu kita bisa menuruti, kita memberikan kebebasan. Seperti contohnya membuat karya-karya atau pembelajaran. Kalian pengen menginginkan apa? Membuat karya-karya apa? Itu kita kasih kebebasan, bukan kita yang menentukan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Pembelajaran yang saya dapatkan dari guru penggerak ini, kita harus bisa memberikan kebebasan pada anak, bukan harus menuntut. Kamu harus misalkan pelajaran ya kamu harus bisa perkalian ini. Kita tidak bisa seperti itu Bapak Ibu. Tapi kita harus bisa, menanyakan, oh ya kamu itu pengennya gimana? Kamu maunya ya seperti apa? Seperti itu. Kita harus berlatih menjadi peri Bapak Ibu, tidak menjadi macan lagi ya. Kita harus bisa berubah menjadi peri. Wes gak oleh muring-muringan, kudu sabar. Mungkin itu ya pembelajaran yang saya dapatkan dari guru penggerak. Yang dulu sebelumnya saya selalu menuntut anak, kamu harus bisa seperti ini. Sebelumnya saya mengikuti guru penggerak seperti itu Bapak Ibu. Tapi sekarang setelah saya mengikuti, saya baru sadar, oh ya ternyata seperti ini membuat anak nyaman. Jika kita masuk kelas sudah senyum, sudah bahagia dulu, sudah wes obat kurang-kurang, misalkan tidak memasang wajah yang cemberut, anak-anak itu juga nyaman. Tapi kalau kita memasang wajah galak ya, terus besok kamu harus bisa perkalian seperti ini, harus bisa, pokoknya bisa nggak bisa harus bisa. Anak-anak pun juga semakin tegang. Ya, tapi kalau kita santai, oh ya kita ajak mereka, ajak pembelajaran dengan sebuah permainan seperti itu, anak-anak juga akan mengikuti, dia senang. Oh iya, saya senang sekarang pembelajarannya banyak dengan bermain seperti itu. Tapi bukan kita memberikan kebebasan tanpa memberikan pembelajaran, tapi kita memberikan kebebasan itu sesuai dengan apa aturan yang ada di sekolah. Seperti itu ya Bapak Ibu. Lanjut Pak. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebijakan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, kadang Bapak Ibu ada anak yang selalu mengganggu, usil sama temannya. Itu berarti mereka itu merasakan ada kegagalan dalam memenuhi kebutuhan dasar. Mungkin dia itu pengen kita perhatikan, ya mungkin pengen mendapatkan perhatian khusus seperti itu, jadi dia melakukan ulang. Lanjutkan. Sebelum masuk di 5 posisi kontrol, saya mau mengajak Bapak Ibu sedikit terlebih dahulu, karena kelihatannya ada yang sudah mengantuk, capek ya. Mau Bapak Ibu bisa berdiri terlebih dahulu. Kita melakukan permainan, mau di tengah saja ya? Iya, di tengah. Semua. Tidak mau Bapak. Komunikasi. Bawa korban dari sini saja. Pak Yukan di sini saja Pak, tidak pasang lagi bersama saya. Di sini kan, korbannya ditaruh di tengah sini, taruh di tengah jejer sama depannya. Ini nanti Bapak Ibu guru mengikuti apa saya ya. Nanti saya akan menyanyikan kepala, pundak, lutut, kaki seperti itu ya. Tapi Bapak Ibu guru mengikuti. Setelah saya berhenti, ambil pulpen. Nanti siapa yang duluan mengambil
lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, ambil pulpen. Oke, sekali lagi. Dua kali kemenangan berarti 3 kali. Bapak, nanti ada permainan lagi. Satu pasang loh Bu. Ya, Pak. Pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki. Oh ya, belum. Kepala, pundak, ambil pulpen. Mereka sakalan. Sudah Bapak Ibu sudah. Terima kasih. Ya, sudah semangat lagi Bapak Ibu? Semangat. Ya, kita lanjutkan ke 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol. Ini ada yang pertama, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Lanjutkan. Nah, posisi penghukum. Sebelum masuk di sini Bapak Ibu, kira-kira kita sebagai pendidik selama ini kita menggunakan posisi kontrol apa ya Bapak Ibu? Hukum. Penghukum ya, kadang-kadang Pak. Terus apa lagi? Teman. Sebagai teman, terus pembuat rasa bersalah. Nah, saya jelaskan yang pertama, posisi penghukum. Di sini Bapak Ibu biasanya ya seperti contohnya, jika ada anak yang terlambat sekolah, kita kalau sebagai posisi penghukum pasti kita akan marah-marah. Setiap anak yang melakukan kesalahan dalam tanda kutip ya Bapak Ibu, kita pasti kalau melakukan posisi kontrol yang sebagai penghukum, pasti kita akan memarahi anak tersebut. Iya Pak tidak? Iya. Kalau posisi pembuat rasa bersalah, itu kita tidak marah, kita memberikan kata-kata yang halus, tapi kata-kata tersebut itu mungkin kata-kata yang halus seperti ini. Kamu kok selalu terlambat sekolah? Saya merasa kecewa sama kamu. Seperti itu ya. Itu kan kata-katanya halus, tapi itu sangat menyakiti hati anak. Dia itu sebenarnya posisi yang sangat tidak baik untuk anak ya Bapak Ibu. Lebih dia membuat anak yang merasa bersalah, lebih menyakiti anak itu, tidak baik untuk perkembangan anak. Di sini seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal. Yang itu tadi sudah saya kasih contoh, misalkan kita marah-marah sama anak seperti itu, yang posisi penghukum. Lanjut Pak. Posisi pembuat rasa bersalah yaitu tadi ibu sangat kecewa, contohnya memberikan kata-kata seperti itu. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali kamu harus melakukan berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya, gimana coba kalau orang tua kamu
tahu kamu berbuat seperti ini, anak-anak itu langsung muncul. Mesti mikirnya, oh iya, saya kok melakukan seperti ini. Dia itu menjadi apa? Menjadi seperti anak yang jadi nggak bisa terbuka lagi sama kita. Dia sudah merasakan minder terlebih dahulu jika kita menggunakan kata-kata tersebut. Lanjut, Pak. Posisi teman ini mungkin baik Bapak Ibu, kita bisa menjadi posisi teman sebagai teman bersama anak didik kita, terutama mungkin untuk anak-anak yang kelas tingkatan sudah SMP, SMA seperti itu, mungkin baik Bapak Ibu, tapi juga ada sisi negatifnya. Mungkin anak tersebut bisa terbuka dengan salah satu guru yang menganggap teman itu tadi, tetapi dia sama Bapak Ibu guru yang lain mungkin akan bersikap yang berbeda. Ya, mungkin dia tidak menurut, mungkin juga berani. Ya itu tadi tidak semua terbuka sama Bapak Ibu, cuma ada salah satu guru yang dianggap temannya itu tadi. Lanjut, Pak. Posisi pemantau, ya kita juga bisa biasanya juga sebagai posisi pemantau ya Bapak Ibu. Kita memantau anak, misalkan melihat perkembangan anak, seperti itu tadi contohnya, peraturannya apa yang telah kamu lakukan, sanksi apa yang akan kamu dapatkan ketika kamu melakukan sebuah kesalahan. Nah, posisi pemantau di sini Bapak Ibu, kita sebagai pendidik kita harus bisa mengawasi perilaku anak-anak di lingkungan sekolah kita, terutama di kelas terlebih dahulu ya Bapak Ibu, karena kita fokusnya di banyak kegiatan di dalam kelas. Lanjut, Pak. Untuk posisi kontrol yang mungkin yang lebih pas itu adalah posisi sebagai manajer. Di sini posisi terakhir manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, itu tadi posisi yang terakhir itu adalah posisi manajer. Kita misalkan ada anak yang melakukan kesalahan, kita itu bukan memarahinya atau bukan membuat anak itu merasa bersalah, tapi kita bisa menjadi posisi manajer itu kita mengajak diskusi anak tersebut. Kita panggil, misalkan ada anak yang bertengkar, kita panggil di dalam kelas. Kenapa kok kamu bertengkar sama temanmu itu tadi? Kenapa seperti itu? Kita ajak komunikasi dia. Kira-kira ada masalah apa? Kita gali permasalahannya, bukan kita memarahinya ya. Kita kasih masukan. Kira-kira kalau sudah membuat keyakinan kelas tersebut, kita tanyakan, kira-kira kamu melanggar keyakinan kelas yang sudah kita buat apa tidak? Terus setelah itu kita tanya apa yang harus kamu lakukan untuk kedepannya nanti. Jika dia mau meminta maaf, kira-kira dia akan mengulangi lagi apa tidak? Kalau dia mengulangi lagi, kira-kira ada konsekuensi apa yang harus dia terima? Seperti itu Bapak Ibu. Lanjut. Kita masih lanjutkan video Pak. Ya. Di sini saya akan menayangkan sebuah video dengan contoh 5 posisi kontrol. Nanti Bapak Ibu bisa melihat, oh ya sebagai penghubung itu yang bagaimana, membuat merasa bersalah bagaimana. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu
Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus beli lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Naren! Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ya di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya udah bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kesenjar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7,
sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa start alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Nah, coba itu tadi contoh video 5 posisi normal. Di situ tadi Bapak Ibu sudah menyaksikan contoh-contoh yang sebagai penghukum ini kira-kira tadi responnya gurunya bagaimana, pembuat rasa bersalah bagaimana, terus yang sebagai pemantau, sebagai manajer, kira-kira yang paling pas untuk kita sebagai pendidik mungkin ya itu tadi posisi kontrol yang terakhir sebagai manajer. Karena sebagai penghukum itu biasanya anak itu tidak akan jerah, dia akan mengulangi kesalahannya kembali. Karena apa? Ya itu tadi, ya wis ben hukum saya kok sesuk tak beli ini. Pasti dia akan punya pikiran seperti itu. Tapi kalau kita sebagai manajer, mungkin kita bisa di situ kan sebagai manajer itu bisa sebagai pemantau juga, sebagai teman juga. Ya kan Bapak Ibu yang di video tadi, dia tidak memberikan kata-kata yang kasar, mungkin lebih halus, lebih ngena di hatinya, ya. Jadi dia tidak akan mengulangi, akan sadar dengan sendirinya atas kesalahan apa yang sudah dilakukan. Nah, ini Bapak Ibu motivasinya dan ada dampaknya. Kalau sebagai penghukum itu dampaknya ya tadi sudah saya jelaskan, mengulangi kesalahan, terus membuat orang merasa bersalah, dia akan merasa rendah diri, pasti itu. Yang awalnya anaknya itu misal semangat ceria, tapi kalau kita kasih kata-kata tersebut, kata-kata yang halus tapi menyinggung perasaannya, apalagi posisi ada sama teman-temannya, pasti dia akan merasa minder, ya Bapak Ibu. Terus yang sebagai teman, dampaknya untuk murid itu lemah, tidak mandiri dan bergantung. Sebagai teman pasti dia akan bergantung pada guru yang dianggap sebagai temannya tadi. Dia merasa dilindungi. Misalnya dia melakukan kesalahan, sesuatu tak mau mengarang ibu sendiri, ibu cah, misalnya seperti itu. Saya ngomong sama Bu Devi, misalnya yang dianggap teman sebagai murid itu tadi. Dia akan melindungi Bu Devi pun juga seperti itu. Dia akan melindungi anak tersebut dengan bapak ibu guru yang lain. Mungkin akan menutupi kesalahannya, akan membantu menjelaskan supaya bapak ibu guru bisa menerima kesalahan anak tersebut. Itu yang tidak baik ya. Yang keempat, sebagai pemantau, dampaknya menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Yang kelima, dampaknya mengevaluasi diri
cara memperbaiki diri. Lanjut. Ada contoh tugas lagi Bapak Ibu. Di sini saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan? Terus kamu tidak pernah benar melakukannya. Ayolah lakukan demi ibu bapak. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kamu selalu yang paling terakhir. Di sini siapa yang mengatakan? Untuk soal yang pertama, kira-kira siapa Bapak Ibu? Lanjut. Oh, di sini tadi ya 5 kontrol, 5 posisi kontrol tadi. Saya kecewa sekali. Kecewa sekali itu tadi adalah membuat orang merasa bersalah. Terus kamu tidak pernah itu sebagai penghukum. Terus lakukan demi ibu bapak. Jadi sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Jadi sebagai pemantau. Terus bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini sebagai manajer? Kamu selalu yang paling terakhir sebagai penghukum. Tadi sudah saya tanyakan di awal ya Bapak Ibu, berada di posisi kontrol manakah Bapak Ibu sekarang? Itu tadi ya, juga sebagai penghukum, kadang-kadang juga sebagai penghukum ya, kadang-kadang juga sebagai pemantau. Kira-kira pernah sebagai pembuat orang merasa bersalah atau tidak? Pernah, ya mungkin kelima-limanya itu juga pernah kita rasakan. Yang terakhir segitiga restitusi. Segitiga restitusi di sini yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Ini menurut seorang peneliti. Dan segitiga restitusi adalah sebuah tahapan untuk tahapan restitusinya yang pertama menstabilkan identitas itu tadi. Kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, semua perilaku memiliki alasan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan, atau kita semua memiliki motivasi internal. Menstabilkan identitas. Nah, itu tadi, kalau kita menginginkan anak yang negatif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan mengatakan kalimat-kalimat tersebut. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Terus saya juga melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Kamu berhak merasa begitu. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi mencari solusi dari kesalahan tersebut. Terus memvalidasi tindakan yang salah. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus ke cara berpikir proaktif yang
tujuan dari setiap tindakan. Kita semua mungkin tidak suka sikap seorang anak yang terus-menerus merengek, tapi bila sikap kita mendapat perhatian kita, maka itu telah memenuhi kebutuhan anak tersebut. Menanyakan keyakinan. Teori Koppel menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Nah, pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita sebagai kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Itu untuk pertanyaan tentang keyakinan. Ciri-ciri restitusi. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari sebuah kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan sebuah paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi menguatkan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Itu tadi materi yang sudah saya sampaikan, Bapak Ibu. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu. Ada hal-hal yang perlu ditanyakan dari materi yang sudah saya paparkan tadi. Monggo saya persilakan. Sudah cukup Bapak Ibu? Terima kasih atas waktunya. Terima kasih sudah menemani saya di siang hari ini untuk memaparkan materi dengan diseminasi budaya positif tadi. Semoga untuk kedepannya bisa membawa perubahan di sekolah kita, terutama untuk anak didik kita bisa menciptakan perubahan-perubahan yang positif untuk anak didik kita. Terutama yang itu tadi Bapak Ibu, kita harus bisa membedakan 5 posisi kontrol tersebut. Jadi yang seperti yang saya katakan tadi, kita harus bisa menjadi peri untuk anak-anak didik kita. Meskipun kita pengen marah, kadangnya sudah kita bisa menghamba pada anak, kita memberikan kebebasan kepada anak, tapi kita tetap memantau anak-anak tersebut, ya Bapak Ibu. Jika terjadi anak kecil mungkin sering terjadi pertengkaran, sering terjadi perselisihan, mungkin kita bisa belajar sebagai posisi sebagai manajer tadi ya. Cukup dari mungkin udah cukup itu tadi pemaparan materi yang saya paparkan ya Bapak Ibu. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian pemaparan materi dari Ibu Dian Musik. Di akhir acara, mari bersama-sama Bapak Ibu kita akan menutup pada siang hari ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Alhamdulillah.